Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Lestari Batubara dengan NIM 0204181028. Saya Aulia Ramadhani Bangun, NIM 0204181031. Saya Yunisa Zuleka Sari, NIM 0204181039. Saya Fitriani Simanjuntak dengan NIM 0204181029. Saya Rio Pradana, NIM 0204181007. Dan saya Sahdi Darmawan dengan NIM 0204181010. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, ada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Jusandri Batubara MSc, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai masyarakat, perilaku masyarakat, hukum, dan penelitian terhadapnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam artian seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang terus-menerus antara individu. Menurut ilmu sosiologi, masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Menurut pendapat ahli, salah satunya ialah Max Liber dan Peck, menyatakan bahwasanya masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Baik, selanjutnya ialah unsur-unsur terbentuknya masyarakat. Adapun unsur-unsur dari terbentuknya masyarakat itu sendiri, yaitu yang pertama, ada dua orang atau lebih yang hidup bersama sehingga terbentuklah menjadi masyarakat. Yang kedua, batas-batas wilayah tempat mereka berada. Yang ketiga, hidup bersama dengan jangka waktu yang lama. Yang keempat, adanya suatu kesadaran bahwa mereka suatu kesatuan. Dan yang kelima, memungkinkan menghasilkan suatu budaya tertentu. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, Aulia Ramadhani Bangun, tentang perilaku masyarakat. Akibat adanya interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya, maka terjadilah suatu perilaku dalam masyarakat, yaitu yang pertama, manusia yang hidup bersama. Jadi manusia ini tidak dapat hidup sendiri ataupun individu, karena dalam kehidupan sosial tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bergaul dengan orang lain. Sebab pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknai sebagai sebuah proses di mana manusia belajar melalui interaksi sosial dengan manusia lainnya tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Yang ketiga yaitu bergaul dalam waktu cukup lama. Manusia bergaul dengan seseorang di lingkungan sosial masyarakat itu bisa bergaul dengan seseorang tanpa batas waktu pun. Yang keempat, menciptakan komunikasi dan peraturan. Manusia menciptakan komunikasi dari satu dengan yang lain, dan juga manusia ini membuat peraturan agar peraturan tersebut bisa ditaati oleh sesama masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyadari integrasi sosial. Integrasi sosial adalah kesatuan masyarakat yang akhirnya membuat setiap arti masyarakat menjadi satu. Saya ingin menjelaskan secara umum pengertian hukum. Pengertian hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh pihak yang berwenang ataupun suatu pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma dari suatu negara yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban negara tersebut. Menurut Aristoteles, pengertian hukum adalah tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku
pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum ini bukan untuk masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Ada pula menurut Plato, pengertian hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Menurut E.M. Myers, pengertian hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan keasusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan. Menurut Immanuel Kant, pengertian hukum adalah keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Menurut pengertian hukum adalah keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Menurut Sarjono Wijodiponero, pengertian hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan tingkah laku manusia. Menurut M.H. Tirtamijaja, pengertian hukum adalah aturan atau norma yang harus diikuti dalam berbagai tindakan dan tingkah laku dalam berpergaulan hidup. Menurut Utrecht, pengertian hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Kemudian, macam sistem hukum. Macam sistem hukum terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum Islam, yang ketiga hukum Anglo-Saxon, yang keempat hukum Eropa kontinental. Lalu contoh hukum. Contoh hukum terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama hukum pidana, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum tata negara, yang keempat hukum administrasi negara, dan yang kelima hukum internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan manusia yang pertama dan utama. Kelompok berikutnya adalah kelompok pertemanan, pergaulan, kelompok pekerja, dan masyarakat secara luas. Hukum sebagai kaidah hadir untuk mengatur pola perilaku masyarakat tersebut. Hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud dengan semestinya atau sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat atau negara, maka harus ada kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut. Adanya kesadaran hukum menyebabkan orang bisa memisahkan antara sesuai dengan hukum atau perilaku yang benar dengan yang tidak sesuai dengan hukum atau perilaku menyimpang. Fungsi hukum sebagai alat pengendali dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menetapkan tingkah laku manusia yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian, hukum sebagai rekayasa sosial masyarakat dalam menjalani kehidupan cenderung berubah. Kemudian perubahan-perubahan dalam masyarakat ini diharapkan hukum mampu menjelaskan fungsinya, menyesuaikan kehidupan masyarakat pada inovasi nilai pada tujuan sebagai rekayasa sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian materi yaitu mengenai penelitian terhadap hukum. Nah, pada bagian yang awal ini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari penelitian hukum tersebut. Yang mana penelitian hukum itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Yang mana pengertian tersebut didapatkan dari pendapat ahli yaitu Surjono Sukanto. Nah, maka dalam hal ini penelitian hukum itu mensyaratkan hubungan yang jelas antara prosedur atau metode penelitian dengan hasil penelitian nantinya. Bagian yang selanjutnya yaitu mengenai
pembagian terhadap penelitian hukum itu sendiri, yang mana di sini saya ambil dari pendapat Surjono Sukanto yang membedakan penelitian hukum itu kepada dua bagian. Yang pertama yaitu penelitian hukum normatif dan yang kedua yaitu penelitian hukum empiris. Untuk pemaparan yang berikutnya yaitu mengenai perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif itu sendiri menekankan pada segi abstraksi, sedangkan penelitian hukum empiris menekankan pada segi observasi. Adapun untuk bagian yang selanjutnya yaitu mengenai objek kajian pada penelitian hukum normatif. Nah, pada penelitian hukum normatif ini terdapat 7 objek kajian. Untuk bagian yang pertama yaitu mengenai penelitian asas hukum, dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Dan pada bagian yang kedua yaitu penelitian sistematika hukum. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yang objeknya itu meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dan bagian yang ketiga mengenai penelitian taraf sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini, seorang peneliti akan meneliti keserasian antara hukum positif agar tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk bagian yang keempat yaitu penelitian perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan suatu sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya. Kemudian pada bagian kelima yaitu penelitian terhadap sejarah hukum. Penelitian terhadap sejarah hukum ini adalah penelitian yang meneliti bagaimana perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu. Adapun di bagian keenam yaitu penelitian inventarisasi hukum positif. Nah, jadi penelitian ini penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif yang tengah berlaku di dalam suatu negara. Dan pada bagian yang kedelapan yaitu penelitian penemuan hukum in concreto, yang mana penelitian ini dilakukan untuk menemukan pokok dalam kajian sebuah hukum. Jadi, penelitian ini adalah usaha untuk menemukan hukum yang konkret bagi suatu perkara tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai objek kajian terhadap penelitian hukum empiris. Adapun objek kajian yang pertama yaitu penelitian efektivitas hukum. Nah, dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan pelaksanaan dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Adapun yang kedua yaitu penelitian kepatuhan terhadap hukum. Nah, penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tingkat ketaatan atau kedisiplinan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dan selanjutnya objek kajian yang ketiga, yaitu penelitian implementasi aturan hukum. Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat. Kemudian objek kajian pada bagian keempat yaitu pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang daya yang ada atau timbul sesuatu yang ikut membentuk watak atau kepercayaan atau perbuatan dari masyarakat. Dan pada bagian objek yang terakhir yaitu penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum ini merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis tentang pengaruh masalah kemasyarakatan terhadap aturan hukum. Nah, demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pembahasan tentang masyarakat, perilaku masyarakat, hukum, dan penelitian terhadapnya. Lebih dan kurang terhadap pembahasan kami memohon maaf, kepada Allah kami memohon ampun. Kepada para penonton yang melihat video ini,
Apabila memiliki saran dan tanggapan, silakan sertakan di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.